Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua, teman-teman semua. Ya, setelah di video pertama kemarin itu kita sudah belajar bersama-sama tentang materi atau konsep dari perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal campuran ya, perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Ada beberapa nomor yang kita bahas dan kita juga akan berikan penugasan. Baik, tapi sebelumnya saya berharap teman-teman semua agar subscribe terlebih dulu di channel ini ya. Dan tentunya memberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Baik, kita mulai dari nomor satu. Coba kita langsung bahas ya. Nah, di sini soalnya dua kodi baju. Ya, kodi ini termasuk satuan ya, satuan buah. Jadi kodi itu sama dengan 20 buah. Oke, kita lanjut. Dua kodi baju harganya 3 juta dan maka harga satu lusin baju di sini adalah berapa? Satu lusin. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. Oke, jadi ceritanya begini. Ceritanya, ini kan dua kodi berarti 40. 40 baju ini harganya 3 juta. Ya. Kemudian, maka satu lusin itu atau 12 buah itu berapa harganya? Ingat ya, dalam menyelesaikan soal seperti ini, ya mesti kita harus samakan satuannya. Di video kemarin kan kita sudah bahas. Ini yang ditanyakan katakanlah P, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ya, betul. Ini soal perbandingan senilai. Jadi kalau misalkan di sini berkurang, ya sedikit baju yang dibeli, maka sedikit juga yang dibayarkan. Kalau di sini berkurang, di sini berkurang, di sini bertambah, atau di sini bertambah, yang jelas searah gitu ya. Maka itu termasuk soal perbandingan senilai. Masih ingat cara kerjanya? Ya, cara kerjanya itu tinggal dikali silang ya. 40 dikali P, kemudian 3 juta dikali 12. Oke, coba kita tuliskan. Ini 40P sama dengan 12 dikali 3 juta. Oke, coba ya. Nolnya bisa kita coret dulu seperti ini. Jadi P sama dengan 12 dikali 3 kan 36 ya. Itu nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 4. 36 dibagi 4 itu 9 ya. Berarti P-nya di sini 9, nolnya ada 5, berarti 900.000. Jawabannya berapa? Oke, bisa dipahami ya nomor satu ini? Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, coba dipahami dulu soalnya ya, silakan. Ya, di sini dikatakan 3 liter bensin itu cukup untuk menempuh jarak sejauh 72 kilometer. Oke, kita tuliskan 3 ini bisa menempuh sejauh 72 kilometer. Berapa banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 kilometer? Oke, katakanlah di sini B. Nah, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, di sini kalau misalkan bertambah jaraknya, ya, maka pasti bensin yang dibutuhkan juga bertambah. Nah, sama, ya, searah. Berarti perbandingan senilai. Dikali silang. B dikali 72. Oke, 72B sama dengan ini 3 dikali 120. Berapa? Atau tulis dulu ya. Seperti ini. Nah, jadi B sama dengan 3 dikali 120 itu kan 360 ya. 360 dibagi dengan 72. Dapatnya di sini B berapa? 72, 360 bagi 72? 5 ya. Oke, jadi 5 liter bensin. Jawabannya Charlie. Oke, bisa dipahami ya nomor 2. Next, nomor 3. Silakan. Ya, nomor 3, 3 buah mesin fotokopi mampu mencetak 420 lembar per menit. Oke. Dalam waktu 18 detik, banyaknya lembar kertas yang dapat dicetak oleh sebuah mesin fotokopi. Kalau di nomor 1 dan nomor 2 tadi itu ada dua variabel yang dibandingkan ya. Ada bensin dengan kilometer, ada baju dengan harga. Ini ada 3 yang dibandingkan, yaitu banyaknya mesin fotokopi, kemudian berapa lembar yang dia cetak, dengan ada waktunya. Ya, ini bisa dikatakan gabungan antara senilai dengan berbalik nilai.
rumus yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan soal perbandingan yang menggunakan 3 variabel itu, kita beri nama top. Ya, T adalah time-nya ya, waktu, kemudian O adalah objeknya, dalam hal ini adalah mesin fotokopinya, dan P adalah targetnya atau produk. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Ini kan waktunya untuk 3 buah mesin itu per menit ya, hitungannya menit itu kita samakan ya menjadi detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik, berarti 60. Kemudian mesinnya ini ada 3, dan produk yang dihasilkan adalah 420 lembar, seperti ini. Kemudian dalam waktu 18 detik, di sini sebuah mesin satu. Nah, berapa di sini yang dihasilkan? Katakanlah P. Nah, cara kerjanya ini teman-teman semua itu seperti ini ya. Ini dikali lurus dulu, kemudian dikali ke bawah. Ini dikali lurus juga, kemudian dikali ke atas. Cara siluman ya namanya. Nah, sekarang 60 dikali 3 dikali P, coba. 60 dikali 3 dikali P sama dengan 18 dikali 1 dikali 420. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Bisa ya, nolnya dihapus dulu, boleh, tidak apa-apa. Kemudian, 6 dikali 3, 6 kali 3 itu kan 18. Ya, itu bisa dicoret dengan 18 yang di ruas kanan. Jadi, ingat ya, adik semua, teman-teman semua, yang bisa dicoret itu kiri kanan. Kalau ada tanda sama dengan seperti ini, yang bisa juga dicoret itu atas bawah. Ya, misalkan begini, ini contoh saja ya. Misalkan di sini 4 dikali 12 per 3. Yang bisa dicoret itu 12 bagi 3, 4. Seperti itu. Kemudian 4 kali 4 itu 16. Gitu ya. Nah, ini contoh saja. Kan sama saja kalau seandainya kita tidak coret. Misalkan X sama dengan 4 dikali 12 per 3. 4 kali 12 kan 48. Dibagi 3 dapatnya 16. Bisa ya dipahami? Ada semua teman-teman semua perlu paham yang cara-cara trik seperti ini supaya tidak terlalu besar angka yang digunakan, yang dihitung. Jadi tinggal P di ruas kiri, di sini tinggal 1 dikali 42 itu 42 lembar. Jadi jawabannya alfa. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 3. Next nomor 4, silakan. Ya, di sini soalnya dengan menggunakan motor, jarak dua kota dapat ditempuh dalam waktu 3/4 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Jika jarak dua kota itu dapat ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam, maka waktu tempuh yang diperlukan adalah berapa jam atau berapa menit, seperti itu ya. Nah, di sini 3/4 jam, ini coba kita jadikan dulu pecahan biasa. 3/4 berarti ya. Ini 4 dikali 3, 12, ditambah dengan 1, itu 13/4 jam. Kalau dijadikan menit ya, kita bisa jadikan dulu menit atau bisa juga langsung digunakan, tidak usah, boleh juga tidak apa-apa. Nah, di sini kalau 3/4 jam, ini ada waktu, ada kecepatannya. 13/4, di sini kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, sekarang kalau kecepatannya 50, berapa waktunya gitu ya? Ingat, waktu dengan kecepatan itu selalu berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan kecepatannya berkurang, maka pasti di sini kita misalkan T, maka pasti durasi perjalanannya itu lama atau bertambah. Bisa dipahami? Nah, ingat kalau perbandingan berbalik nilai berarti dikali lurus ya. Ingat di materi kemarin, ini kita kali seperti ini juga kita kali seperti ini. Berarti kita obok-obok, T dikali 50 ini 50T, kemudian 13/4 dikali dengan 80. Coba kita sederhanakan dulu ini ya, bisa dibagi. 80 dibagi 4 dapatnya 20. Jadi 50T sama dengan, kita bisa langsung kali, 13 dikali 20, ini dapatnya 260. Oke, jadi T sama dengan 260 dibagi dengan 50. Nolnya habis. 26/5. 26/5 itu coba kita jadikan pecahan campuran. 26 bagi 5 ini kira-kira dapat 5. 5 kali 5 dapatnya 25. Dikurangi dapatnya 1 ya.
berarti 5/5. Ya, atau 5 jam 5/5 jam ya. Yang 5 jam di sini ada 3 opsi. Nah, tinggal kita cari berapa menit kalau 1/5 jam. 1/5 jam ini kalau dijadikan menit berarti sama dengan 1/5 dikali 60 gitu ya. 60 dibagi 5 ini kan 12. Jadinya 5 jam 12 menit, Charlie. Coba nanti adik semua hitung ulang ya, jangan sampai saya salah hitung. Oke, ini 5/5 jam atau 5 jam 12 menit. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, di sini soalnya seorang peternak ayam memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor ayam selama 6 hari. Oke, 150 ini 6 hari. Kemudian jika ia membeli 30 ekor ayam lagi, berarti bertambah sekarang ya, jadi 180. Maka persediaan makanannya itu habis dalam berapa hari? Kalau di sini bertambah, katakanlah di sini hari, kalau bertambah ayamnya maka pasti berkurang ya, akan cepat habis makanannya. Perbandingan berbalik nilai. Cara kerjanya ya dikali lurus ya. 180 dikali H, seperti ini, sama dengan 150 dikali 6. Nolnya habis, jadi tinggal H sama dengan 15 dikali 6 ini, dapatnya 90 per 18, dapatnya di sini 5 ya. 5 kali 18, ya. Jawabannya 5 hari, Charlie. Next, nomor 6, silakan. Ya, oke. Sebuah proyek bangunan dapat selesai selama 8 hari jika dikerjakan sebanyak 15 orang. 8 hari ini 15 orang. Jika proyek ini akan dikerjakan oleh 10 orang, hanya dikerjakan selama sebanyak 10 orang, proyek akan selesai dalam waktu berapa hari. Katakanlah X di sini, ini adalah 10, banyaknya orang ya. Dikali lurus, karena ini perbandingan berbalik nilai, ini berkurang, maka di sini bertambah. X dikali 10, ya ini 10X sama dengan 8 dikali 15. Jadi X sama dengan 8 kali 15 ini 120 dibagi dengan 10, habis nolnya ya. Jadi X-nya dapatnya 12 hari. Bravo. Oke, satu nomor lagi kita bahas sebelum kita berikan oleh-oleh 2 nomor ya. Silakan. Ya, dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat selesai selama 15 hari. Oke, 12 orang ini 15 hari pengerjaan. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari saja. Ini berarti berkurang waktunya. Berarti harus bertambah orangnya ya. Ini personnya bertambah. Nah, berarti ini tinggal dikali lurus. P dikali 10 berarti 10P sama dengan 12 dikali 15. Ya, jadi P sama dengan 12 kali 15 itu kan 180 ya. Dibagi dengan 10, berarti P-nya dapat 18 bagi 1 dapatnya 18. Nah, di sini ditanyakan bukan yang 18 orangnya di sini, tetapi banyaknya orang pekerja yang harus ditambahkan. Ini kan 12 orang awalnya ya, kemudian di sini butuh 18 orang, berarti bertambah 6 orang. Jadi jawabannya di sini adalah delta. Hati-hati ya, jangan sampai adik-adik semua, teman-teman semua langsung mencentang memilih A ini, harus dibaca soalnya sampai selesai. Baik, 2 nomor kita berikan sebagai oleh-oleh ya. Ini oleh-oleh pertama, nomor 8. Oke, kemudian oleh-oleh kedua adalah yang nomor 9. Jadi silakan dikerjakan dengan sepenuh hati dan kalau berkenan boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini. Nanti kita bahas di video selanjutnya.